Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan Sapa Rabu tanggal 29 November 2023, baiklah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 7. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Demikian firman-Nya, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari, di kisaran tahun 90-an sampai tahun 2000-an ada istilah yang kurang nyaman didengar dalam hal pengajuan surat-surat di Sumatera Utara. Hampir semua orang paham dan mengerti istilah kata tanda kutip sumut, yang merupakan singkatan dari semua urusan mesti uang tunai. Tidak begitu jelas dari mana istilah ini muncul, namun istilah ini sering disebutkan oleh orang-orang yang pernah mengalami ketika dia mengurus sesuatu urusan, dan saya juga termasuk pernah mengalaminya. Dalam nas ini, pengkhotbah mengatakan, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Hal ini sering disebut dengan istilah relasi kuasa, yang mengakibatkan setiap orang berada di bawah kendali, dan nampaknya seolah-olah setiap orang itu adalah orang bodoh. Padahal banyak orang yang lebih pintar dari orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Hal inilah yang pertama kembali diingatkan oleh pengkhotbah ini, agar jangan kiranya kuasa atau jabatan yang kita miliki atau yang kita punya, kita pakai untuk menindas orang di bawah kita atau bawahan kita. Sebaliknya, kuasa yang kita punya, kuasa yang kita duduki, hendaklah dipakai untuk melindungi, mengayomi, dan memanusiakan orang yang di bawah kita atau bawahan kita. Yang kedua, dalam nas kita hari ini, pengkhotbah mengingatkan tentang uang suap. Uang suap diberikan untuk memuluskan segala urusan dan segala sesuatu yang diinginkan. Suap dalam hal ini sangat berdampak buruk bagi orang yang memberikan uang dan juga bagi orang yang menerimanya. Sebab orientasi kehidupannya akan hanya memikirkan uang
ketika orang berurusan dengan dia, maka pertanyaannya adalah, berani bayar berapa? Atau wani piro? Tanpa memperdulikan aturan dan norma-norma kehidupan, norma-norma kepantasan. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang memberikan dan yang menerima suap tidak lagi memikirkan tatanan kehidupan dalam dirinya dan dalam kehidupan sesamanya. Juga menjadikan orang-orang yang memberi dan menerima suap itu menjadi egois. Dia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Inilah yang disebut pengkhotbah akibat daripada uang suap merusakkan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan pengkhotbah bagi kita orang percaya di dalam Yesus Kristus, ketika kita memiliki jabatan atau memiliki kuasa, janganlah hal itu kita pakai untuk menindas orang dan untuk menerima suap dari orang lain. Tetapi hendaklah kuasa jabatan yang kita punya, kita pakai itu untuk hanya memuliakan Allah saja. Kita memakai jabatan atau kuasa kita untuk mengayomi, melindungi orang-orang atau golongan-golongan yang kita miliki. Atau ada istilah yang mengatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini mengatakan ketika kita menghadap kepada orang-orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, kita begitu tunduk. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang bawahan, kita begitu kejam dan lain sebagainya. Ingat, dunia ini adalah media bagi kita orang percaya, baik pekerjaan, aktivitas kehidupan rumah tangga, persekutuan, organisasi-organisasi lain, dan sebagainya. Itu adalah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan kita dalam kehidupan ini adalah sedang melakukan perintah Tuhan untuk mewartakan kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Dia adalah seorang atau dia adalah perwujudan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, supaya setiap manusia dalam kehidupannya mengaplikasikan firman Tuhan untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Itulah peran dari kita orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini.
Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas berkat anugerah yang Engkau senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami hendak melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Engkau terlebih dahulu memperdengarkan firman Tuhan kepada kami, supaya kami tidak melakukan penindasan kepada orang lain karena kami memiliki kuasa dan jabatan. Juga tidak mau menerima dan memberikan suap, karena itu akan merusakkan hati. Sehingga ketika itu dilakukan, maka hati kami telah dikuasai oleh iblis untuk menjadi seorang yang egois tanpa memperdulikan tatanan kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kehidupan kami, hati pikiran kami, dan memberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan kasih kepada semua orang. Ketika kami memiliki jabatan atau kuasa, sebagai orang percaya, firman-Mu menekankan agar itu kami pakai untuk mengayomi, membimbing, memanusiakan sesama kami, sehingga kami boleh senantiasa bersama-sama dengan bawaan atau orang lain bersukacita dan merasakan berkat Tuhan, karena Tuhan memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Terpujilah Engkau ya Allah, berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sehingga kami boleh beraktivitas seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa pujian syukur kami kepadamu ya Allah. Amin. Sian sude parulian na arga sadahu potohu tiok totong Jesus Tuhanku ho artana arga namangatasi sudena atong aku Tuhanmu tiop atana sai pangasahon mabaga-bagana. Naing hopis